Shalom Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama merenungkan akan bagian firman Tuhan edisi Selasa 21 Februari 2023. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma pada pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya mengatakan sisa Israel. Saya angkat dalam satu ayat untuk menjadi perenungan bagi kita saat ini, yaitu saya ambil dari ayat 1a. Demikian firman Tuhan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat, dari bagian nas ini saya angkat satu tema dengan judul hanya karena kemurahan Tuhan. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan demikian. Hanya karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai dengan saat ini. Hanya karena kemurahan Tuhan, janjinya terjadi bagiku. Bapak Ibu, sebuah lirik lagu ini mungkin tidak asing untuk kita dengar bahkan nyanyikan. Namun satu hal perlu kita renungkan. Sampai dengan saat ini kita boleh menikmati hidup semata-mata karena kemurahan Tuhan. Sampai dengan saat ini kita masih bisa bernapas, menikmati segala berkat dan pengasihan Allah semata-mata karena kemurahan dan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat, menarik bagian nas kita hari ini menceritakan di mana Rasul Paulus dalam suratnya ia mengingatkan jemaat di Roma tentang kasih karunia Allah bagi umat Israel. Walau umat Israel telah menyimpang dari Tuhan, sering berontak, bahkan dikatakan tegar tengkuk, sehingga tidak dapat menikmati hak sebagai bangsa pilihan. Tetapi Allah telah menyelamatkan sisa Israel. Sisa Israel ini, Bapak Ibu, dipilih bukan karena mereka lebih saleh dari orang-orang Israel lainnya, tetapi mereka dipilih hanya oleh kasih karunia Allah. Dan Paulus pun meyakini hanya karena kemurahan Allah yang tidak pernah menolak umatnya. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, apa yang Paulus yakini dalam suratnya ini bagi jemaat Tuhan di Roma? Karena ia pun mengalami hal yang serupa. Dulu Paulus dikenal sebagai seorang penghujat Allah, seorang yang suka menganiaya umat Allah. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, sehingga Rasul Paulus diubah dan dilayakkan menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi, terlebih menjadi rasul Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Nah, pada suratnya ini, Bapak Ibu, Rasul Paulus memberi contoh tentang Elia yang sempat mengeluh karena merasa seorang diri dalam melayani Tuhan, sementara nyawanya terancam oleh Ratu Isabel. Tetapi Allah menghibur Elia dengan menyisakan 7.000 orang yang masih setia kepadanya. Karena itu, baik sisa pada zaman Elia maupun sisa pada zaman Paulus itu sungguh-sungguh menghayati pemilihan Allah di dalam hidup mereka. Sebab penyelamatan Allah adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan umat manusia. Dan Allah punya cara tersendiri untuk memelihara sebagian kecil
orang-orang yang tetap setia kepadanya, seperti sisa-sisa Israel, di mana Allah memberikan kemurahannya, keselamatannya kepada mereka yang mau dituntun di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati, bila umat Israel dan Rasul Paulus telah menerima kemurahan Allah, maka kita pun sebagai umat Tuhan, umat percaya, di masa kini pun sama telah menerima kemurahan Tuhan di kehidupan kita. Walau kita harus akui, kita sering jatuh dalam dosa. Kita pun sering berontak kepada Allah. Tetapi ingat, Allah tetap memberikan kita kesempatan untuk menyadari dan untuk bertobat, bahkan kembali kepada Tuhan. Tetapi perlu kita ingat, jangan sekali-kali kita berpikir, aman saja kalau saya sering berbuat dosa. Toh Allah tetap memberikan kesempatan untuk saya bertobat. Jadi kalau kita memiliki pemahaman demikian Bapak Ibu, terlihat ada kesengajaan tanpa ada niat yang sungguh-sungguh untuk kita berupaya menjauhi dosa dan berupaya untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Harusnya Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh setia. Kita sungguh-sungguh kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Apalagi di masa-masa hidup yang kita jalani penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan dan penderitaan. Biar kita boleh berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebagai tanda kita mengucap syukur. Hanya karena kemurahan Allah kita ada sampai dengan hari ini. Dan hanya karena kemurahan Allah kita mendapatkan keselamatan. Ingat Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, hidup kita ibarat angka 0 bila tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita hanya seonggok tanah bila tanpa Allah yang memberikan napas hidup bagi kita. Bahkan kita hanya berharga hanya karena Allah memandang kita berharga. Oleh karena itu, sebagaimana nas yang saya kutip dari ayat 1a dalam Roma pada pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10, sekali lagi saya akan membacakannya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Justru kita yang seringkali menolak Allah dan kasih-Nya. Membiarkan hidup kita jauh daripada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari untuk tetap setia di dalam Tuhan. Sebab karena kemurahannya saja, kita dilayakkan menjadi anak dan kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Karena kemurahan-Mu kami dilayakkan. Karena kemurahan-Mu juga kami menerima belas kasihan dan pengampunan. Biarlah firman-Mu tadi mengajarkan dan mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Untuk sungguh-sungguh setia, taat. Meski hidup kami penuh dengan cobaan dan derita. Namun satu hal kami imani, Engkau Allah yang tetap beserta, melindungi dan menjaga kami. Hingga dalam perjalanan hidup yang kami lalui, kami kuat, kami tegar, kami ditopang di dalam anugerah kasih. Jadikan kami setia, jadikan kami taat, sebagaimana Engkau Allah yang setia menjaga, menuntun kami pada kebenaran. Terpuji-pujilah nama-Mu, ya Bapa. Amin.